Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Kami sekarang sedang berada di Gereja Tugu yang terletak di Jakarta Utara. Ya. Gereja Tugu merupakan gereja tertua kedua di Jakarta. Letaknya di Kampung Tugu, Jakarta Utara. Menurut para ahli sejarah, Gereja Tugu dibangun sekitar tahun 1676 sampai 1678, bersamaan dengan dibukanya sebuah sekolah rakyat pertama di Indonesia oleh PDT Melchior Leidecker. Pada tahun 1737, gereja ini pertama kali direnovasi di bawah kepimpinan Pendeta Van Detit yang dibantu oleh seorang pendeta keturunan Portugis kelahiran Lisabon, Ferreira di Almeida, dan orang-orang Mardikers. Pada tahun 1740, gereja ini sempat hancur akibat peristiwa pemberontakan. Kemudian pada tahun 1744, gereja ini dibangun kembali atas bantuan seorang tuan tanah yang bermukim di Cilincing, Justinus Pins. Rekonstruksi bangunan gereja ini baru rampung pada 29 Juli 1747 dan diresmikan pada tanggal 27 Juli 1748 oleh pendeta J.M. Moore. Gereja Tugu menjadi saksi bisu dari perpindahan agama yang semula bernapas Katolik menjadi Protestan pada saat kolonial Portugis takluk di tangan kolonial Belanda. Tidak hanya itu, bentuk bangunan dari gereja ini juga terinspirasi dari gereja-gereja klasik yang ada di negeri Belanda. Sekian dari presentasi kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kamsias dari Masjid Jakarta Barat, perwakilan buat nanya-nanya seputar Kampung Tugu ini ke Bapak Arthur. Mungkin pertanyaan pertama, bedanya keroncong Tugu sama musik-musik lain itu bedanya apa? Saya mulai dari Kampung Tugunya dulu. Iya. Asal muasal ya. Oke. Orang Tugu dalam catatan sejarah maupun literasi yang dibaca itu merupakan keturunan Portugis. Kami ini datang ke tempat ini, nenek moyang kami itu tahun 1661. Tempat ini. Dulu ini adalah hutan belantara yang dikelilingi oleh rawa-rawa. Dari mana asal kami? Portugis punya pos dagang utama di Malaka. Malaka itu sekarang masuk Malaysia. Di tahun 1661 si pos dagangnya diserbu oleh Belanda. Di Belanda dari Batavia ngebunuh, perang, kalah Portugis. Yang masih hidup dijadikan tawanan orang-orang Portugis ini. Kemudian dibawa ke Batavia. Tahun yang sama di Batavia mereka dijadikan budak. Jadi tawanan perang yang dijadikan budak. Itu asal usul teman-teman. Sebagai disclaimer, orang Portugis di sini bukan hanya orang Portugis yang bule, tapi semua orang yang berwarga negara Portugis dari berbagai macam negara. Ada yang dari India, ada yang dari Goa, Afrika, Asia, dan seterusnya yang menjadi warga negara Portugis dan beragama Katolik yang tinggal di Malaka. Kemudian di tahun 1653 para tawanan ini mulai dimerdekakan, dibebaskan dengan syarat mengganti agama Katolik menjadi agama Protestan. Karena masa itu agama Protestan adalah agama resmi Belanda. Jadi setelah syarat disetujui, ganti agama dari Katolik menjadi Protestan, dibaptis ulang, dan namanya diganti menjadi nama Belanda. Akhirnya orang-orang Tugu mulai perlahan-lahan, orang-orang
Mardekers ini mulai dimerdekakan. Setelah dimerdekakan, mereka dijuluki sebagai kaum Mardekers, artinya orang-orang yang dimerdekakan. Tapi nih, selayaknya orang merdeka, mau ngomong boleh nggak, ngobrol boleh nggak, mau ngapain boleh kan, namanya orang merdeka. Tapi ini Belanda nggak seperti itu. Jadi orang Tugu ini berbicara dalam bahasa itu, bahasa Kreol Portugis, dilarang. Kalau ketahuan ditangkap. Atau kalau mau pergi ke gereja hari Minggu, boleh pergi ke gereja tapi di luar, nggak boleh masuk gereja. Jadi banyak perlakuan-perlakuan yang tidak mengenakan, mengakibatkan sekitar 23 keluarga, jiwanya kurang lebih 150-an jiwa, memilih meninggalkan Batavia. Tahu Batavia di mana? Jakarta kan, tapi kan sudah sangat luas. Batavia masa lalu itu di sekitaran Kota Tua, dekat tempat kalian kan? Itu Batavia tuh, Batavia lama. Dari situ melalui pelabuhan Sunda Kelapa, mereka berlayar ke arah timur dengan menggunakan perahu ya. Sampai di Muara Cilincing, mereka masuk ke muara sungai. Sampailah di sini. Nah di sini mereka akhirnya membangun hunian, membuka lahan. Selain hunian, ya pertanian dan itu terjadi tahun 1661. Cuman orang-orang ini kan belum dinamakan orang suku, kampungnya pun belum dinamakan kampung suku. Nah, kemudian di tahun 1675 tempat persembunyian ini kembali ditemukan oleh Belanda. Tapi Belanda tidak mengirim tentara, dia mengirim seorang pendeta, namanya Melchior Leidecker. Ketika di tahun 1675 Melchior Leidecker datang, sebagian orang Tugu pergi karena mereka nggak mau diasuh oleh Belanda. Ya. Nah, yang sisanya ini akhirnya oleh Melchior Leidecker dibentuk menjadi jemaat Protestan. Jemaat Protestan. Di tahun 1678 Melchior Leidecker membangun gereja untuk tempat peribadahan. Selain sebagai tempat ibadah, gereja ini juga dibuat sekolah. Di luar jam ibadah buat sekolah. Makanya itu merupakan sekolah pertama partikuler di luar tembok Batavia. Partikuler artinya apa, tahu nggak? Swasta. Ya itu. Kan dulu kalau istilah swasta itu partikuler. Itu berarti dari bahasa apa? Belanda. Jadi di Tugu ini sudah ada sekolah partikuler di luar tembok Batavia sejak tahun 1678. Sejak saat itu tempat ini bernama Kampung Tugu. Kenapa harus Kampung Tugu? Namanya ada berbagai macam versi. Ada yang bilang karena ditemukannya prasasti batu tulis, disebut Tugu Batu Tumbuh. Tapi itu kan ditemukannya di abad 19, tahun 1894 kalau nggak salah ditemukan. Sekarang batu itu ada di Museum Nasional. Tahu Museum Nasional? Museum Nasional itu yang kemarin kebakaran. Nah, itu karena di sana. Nah, saya cerita juga ini di luarnya ya. Batu itu menuliskan prasasti tentang keindahan sungai yang disebut saluran Gomati, kata-kata dibangun pada abad kelima oleh Raja Purnawarman. Tahu nggak Purnawarman raja dari mana? Dari kerajaan Tarumanegara. Saya tanya anak Untar, Tarumanegara dari nama apa? Mereka nggak tahu. Ya habis sekarang ini ya formal. Di sekolah diajarin sejarah nggak sih? Iya. Sedikit. Jadi makanya banyak sejarah penting itu enggak kalian tahu. Nah, itu nih dua. Kembali lagi kan ke
Tugu. Kalau dinamakan Tugu karena penemuan batu, kayaknya nggak masuk akal, terlalu muda, betul kan? Kemudian ada yang beranggapan karena adanya tugu, semacam monumen, Oh iya. ya kan? Patung gitu ya. Lah, saya belum pernah melihat ada barang di sini. Ya, artinya enggak kan? Tapi kalau menurut cerita orang-orang tua, kan turun temurun, nama tugu diambil dari kependekan dari Portugis. Portugis itu tulisannya Portugues, dibaca Portugis. Nah, jadi pornya dibuang, S-nya dibuang, jadi bisa. Nah, itulah asal kata tugu. Berarti salah satu yang paling kuat apa? Dari kependekan Portugis. Oh yang Itu yang diyakini sampai sekarang. Nah, kemudian ketika mereka datang ke tempat ini, mereka selain membawa peralatan survival, macam senjata, terus alat tajam, ya benda tajam, juga membawa alat musik. Mereka bawa perongan, mereka bawa macina, mereka bawa gitara, mereka bawa biola, mereka bawa rebana. Nah, alat musik ini mereka mainkan ketika sedang melepas lelah, setelah membuka ladang bertani gitu, atau lagi nyari ikan, sambil itu ngasuh sambil nyanyi-nyanyi. Dan di hari Minggu ketika ibadah, kalau orang Kristen ibadah bernyanyi diiringi musik. Nah, itulah alat-alat itulah yang dipakai untuk mengiringi ibadah. Tetapi itu kan inklusif, khusus untuk orang itu. Bagaimana akhirnya musik yang mereka mainkan dikenal sebagai musik keroncong. Jadi di tahun 1880 seorang kaya di Walter Freden nanti carilah apa sih Walter Freden. Walter Freden itu pengembangan Batavia, mulai keluar dari batas tembok ke arah selatan, Gunung Sahari, Pejambon, Tanah Abang, Kebayoran, itu maksudnya Walter Freden. Akhirnya mengundang sekelompok pemusik dari Tugu untuk bermain di Walter Freden di Tugu. Nah, sejak saat itu orang mengenalnya sebagai musik keroncong. Kenapa disebut keroncong? Karena bunyi dari instrumen yang dimainkan, peronga dan macina. Nah, nanti saya kasih lihat. Peronga dan macina ini kalau di Jawa orang mengenalnya sebagai cap dan cup buat main keroncong. Nah, kalau di orang-orang pemain keroncong Jakarta nyebutnya keroncong engkol, keroncong dobel. Kalau di daerah pantai disebutnya cukulele. Tapi kalau di Hawaii disebutnya ukulele. Jadi dari situ. Sedangkan aslinya bernama kapak ini. Ketika musik ini main di luar Batavia, di luar Tugu, di Walter Freden, orang mulai suka. Yang tadinya yang dimainkan oleh bekas muda, kaum marginal, akhirnya disukai oleh masyarakat. Mulai masuk ke gedung-gedung, pakai buat pesta-pesta. Akhirnya musik keroncong ini menjadi populer, menyebar ke seluruh Nusantara. Sampai tahun 50-an, musik keroncong ini dimainkan sama dengan yang dimainkan oleh kami saat ini di street. Tetapi pada saat ada live performance di Lokananta, nanti cari apa itu Lokananta. Seorang pemain cum bernama Abdul Roja, dia orang Jawa Timur, orang Surabaya, alatnya fals.
udah nggak ada waktu buat di stem. Akhirnya dia main bukannya di stream tapi ditentul. Nah, mulai saat itu banyak grup keroncong memainkan si cuk ini ditentul. Jadi awal dari sebuah kesalahan. Nah, artinya kan si Abdul Rojak ini jenius dong. Tapi di kalangan maestro keroncong atau sejarah keroncong dia nggak pernah disebut. Kasihan curang. Karena apa? Karena bukan dari Solo. Bukan dari Solo. Sedangkan di Tugu sampai saat ini masih di streaming. Dan kita ada satu lagi alat musik yang tidak dimainkan oleh grup-grup keroncong yang lain. Bana. Tuh kayak gitu dong. Bana tuh bukan itu, bukan rekamannya itu yang buat ember. Dia ngeliatnya rekam itu ya. Apa ya? Iya. Itulah perbedaannya. Terus lagu-lagu yang dimainkan kalau kita cenderung lagu bebas. Kalau keroncong itu ada keroncong asli, keroncong imitasi kali ada keroncong asli. Itu seperti itu. Jadi kurang lebih alat-alat musiknya tuh udah yang modern gitu ya. Enggak, yang modern. Kayak gitar. Iya, akhirnya kan si Tera tuh jadi gitar. Kalau alat-alat yang digunakan sama aja, dari zaman ke zaman sama aja. Hanya saja kan yang rusak diperbaiki atau diganti baru. Nah, atau juga ada pengembangan dari ya kalau dulu misalnya senarnya zaman dulu apa sih? Akhirnya dicari yang terbaik. Sekarang kan apalagi kan produsen alat musik banyak. Jadi seperti itu. Kalau mungkin sekarang penambahannya kita nggak menggunakan flute, tapi di tempat lain menggunakan flute. Jadi dulu kampung Tugu ini tempatnya kayak yang lahirnya musik Keroncong di Indonesia. Gitu. Jadi kita genre musiknya adalah keroncong. Nah di Tugu sendiri banyak grup musik, bukan hanya keroncong Tugu. Kita ini grup ya keroncong Tugu. Keroncong Tugu ini sendiri di sini di tempat kami ini berdiri tanggal 12 Juli 1988. Siapa yang mendirikan? Namanya Aaron Julinse Michel. Dia yang mendirikan. Sebelum keroncong Tugu ada lebih dulu grup yang lebih tua lagi. Namanya Orkes Keroncong Pusaka Moresco Tugu 1925. itu bedanya apa sama yang keroncong Tugu? Itu banget. Cuman kan beda grup. Beda grup. Nah, setelah keroncong Tugu terbentuk banyak keroncong-keroncong yang lain. Makanya kalau ada grup keroncong dari Tugu, tidak semuanya keroncong Tugu. Paham kan? Iya, kayak kalian dari Madrasah Aliyah Negeri 10, kan nggak semuanya namanya siapa? Akram. Masa sih semua teman namanya Akram? Nggak mungkin kan? Maka itu, jadi kita di sini grup ada kami keroncong Tugu, ada Muda-Mudi Cornelis, ada grup Balai Keroncong, ada Kapsinya Tugu, ada Keroncong Muda Indonesia, ada The Martikers. Itu kelompok-kelompok itu masih ada kan? Masih. Ya kan baru lagi. Nah, yang paling muda ini Keroncong Muda Indonesia, baru masih SMA juga, anak-anak SMA 52. Kemarin mereka sudah bermusik di Malaysia. Kalau berpergian berapa bulan loh, yang penting mau nih. Makanya mungkin dalam pemikiran, dalam benak, musik keroncong adalah musiknya orang tua, membosankan, ngantuk. Iya, itu kalau kalian dengerin lagu keroncong Bengawan, Solo, dan sejenisnya kayak gitu mungkin kan. Tapi kalau di kami ini bisa buat dinikmati, karena bukan hanya membawakan lagu-lagu yang memang lagu keroncong, tapi kita semua lagu kita bawakan.
John Mayer kita bawain lagunya The Beatles, lagunya First Class dan seterusnya kita bawain. Jadi nggak ngantuk. Kayak kemarin anak-anak SMP itu, aduh, nggak mau pulang. Pagi yang gininya. Iya. Pagi. Ayo, saya bercerita, kamu siapkan pertanyaan gitu. Mungkin kalau misalkan yang gerejanya itu salah satu sejarah yang paling mencolok gitu. Itu apa? Jadi sekarang ini saya kembali ke sejarah gereja. Di tahun 1700, Melchior Ledecker menerjemahkan untuk pertama kali Alkitab dari bahasa Belanda ke dalam bahasa di Indonesia. Melayu ada ya, bahasa Melayu. Di Tugu, di gereja Tugu juga. Di gereja bukan di sini, ini ketiga. Mana tiga? Iya. Cuma pada saat itu di tahun yang sama terjadi wabah kolera di Sentri, di Batavia, sampai ke Tugu. Melchior Ledecker yang seorang pendeta juga merupakan seorang dokter medis. Dokter. Dia pernah sakit. Dokter tidak bisa mengobati dirinya, akhirnya dia mati. Nah, ketika dia mati, orang Tugu bikin lagu buat dia. Judulnya Yan Kagaleti dalam bahasa Kreol. Yan Kagaleti, tres pedra keng buah senyora ladra musika. Ngerti nggak artinya? Keren nggak? Keren ya? Dengerannya Dia memang bahasa Portugis. Nah, itu untuk memperingati kematian si Ledecker. Kemudian penerjemahan Alkitab yang belum selesai dilanjutkan oleh pendeta Petrus van der Voort. Di tahun 1738, karena perkembangan jemaat, akhirnya ini gereja yang kecil, yang sederhana, direnovasi, dibangun. Kalau dulu kan darurat dari kayu dan bambu, akhirnya sekarang setengah tembok. Itu dibangun oleh pendeta De Van der Tey. Bisa nggak lupa? yang aku tahu aja. Ya, De Van der Tey. Tetapi di zaman pemerintahan Gubernur Jenderal Adrian Falconer terjadi pemberontakan. Gara-garanya Adrian Falconer ini memenggal 20.000 orang Tionghoa yang dianggap pemberontak. Sudah dengar nggak kisahnya? Itu makanya banyak di daerah kota Jakarta Barat itu bergelimpangan mayat-mayat dan dibuang di kali Angke. Angke itu angke dari bank. Banyak juga. Akhirnya menimbulkan pemberontakan. Pemberontakan meluas sampai ke Tugu. Gereja dibakar tahun 1740. Itu berarti gereja yang pertama. Yang kedua. Yang pertama kan di pertama. tuh. Pada masa lalu segala catatan disimpan di gereja. Maka catatan-catatan tertulis, bukti-bukti otentik terbakar, tidak bisa diselamatkan. Nah, akhirnya orang Tugu nggak punya gereja. Nah, ini didengar oleh Justinus Vink. Justinus Vink adalah orang Belanda, tuan tanah yang menguasai Cilincing, Tanjung Priok, tanahnya nih. Kalau ke Preden, Tanah Abang, meminta izin kepada Gubernur Jenderal Barend van Imhoff. Kan ini si Adrian Falconer cacat lah dalam memimpin kan, karena dia digantikan dan digantikan lagi sama Barend van Imhoff. Di zaman Barend van Imhoff ini, Justinus Vink minta izin supaya boleh membangun gereja buat orang Tugu tahun 1744. Akan suatu pertama, ini gereja kelar 1747 bisa digunakan, tapi belum diresmikan. Baru diresmikan tanggal 28 Juli 1748. Siapa yang meresmikan? Yang meresmikan adalah seorang pendeta keturunan Portugis
bernama Johann Maurits Mohr. Di mana gerejanya? Tuh, tadi kalian datang. Jadi gereja ketiga. Nah, ibadah saat itu pakai 3 bahasa. Bahasa Portugis, bahasa Belanda, dan bahasa Melayu. Kenapa harus pakai bahasa Melayu? Karena orang Tugu kawin mengawin dengan penduduk sekitar kampung Tugu. Nah, sekitar kampung Tugu itu di mana? Bekasi, Pondok Kelapa. Ya bukannya tetangga kampung, nggak ada kampung. Jauh ngapelnya. Belum ada PH lagi kan? Parah gitu. Si Belanda ini berusaha menjadikan orang Tugu sebagai orang Belanda. Orang Tugu nggak pernah mau. Makanya atas Bosluit, gereja di Batavia, tahu nggak Bosluit? Sudah keputusan. Takut-takut bahasa Belanda ya, karena asli seperti itu. Nomor 1, tanggal 23 Januari 1840, orang Tugu dinyatakan sebagai Inheemse Christenen. Artinya orang Kristen, bumi putra. Sah ya, kita jadi orang Nusantara, bukan orang Belanda. Karena Belanda itu udah anti Portugis, nggak mungkin lah kita seperti itu. Karena kenapa? Ya kita nggak mau dijadikan Belanda. Sampai sekarang. Nah, di zaman perang kemerdekaan, orang-orang Tugu, kita kan tetap orang-orang Kristen. Akhirnya tumbuh banyak berbagai macam tempat di kampung, karena udah ratusan tahun menyebut kita orang Tugu sebagai orang Serani. Makanya kampung Tugu dikenal juga sebagai kampung Serani, karena orang-orang Kristen. Tetapi di zaman perang, di zaman revolusi, kita bersama-sama bergandeng tangan untuk melawan sekutu. Itu kan Inggris, Australia, setelah kekalahan Jepang. Banyak peristiwa-peristiwa yang kita angkat senjata ramai-ramai bareng-bareng. Tapi ada peristiwa politik di tahun 49, di mana akhir dari kekuasaan Belanda yang gagal untuk menguasai kembali Indonesia. Itu dari Indonesia. Nah, ya kan? Itu agresi militer Belanda yang kedua gagal. Nah, karena orang Tugu beragama Kristen dan bermakai nama Belanda, dianggapnya orang Tugu pro Belanda. Akhirnya teman-teman seperjuangan ini memasuki kita. Banyak dari orang-orang Tugu yang diculik, dibunuh. Kemudian mereka ingin membumi hanguskan kampung Tugu. Karena orang Tugu ini adalah sama-sama punya teman-teman pejuang. Salah satunya adalah Haji Masum. Haji Masum itu kapten BKR, komandan pertahanan wilayah Sengker. Nah, dia saksi, orang Tugu bukan. Akhirnya mereka ketika nyerbu berhadapan dengan pasukan Haji Masum. Tapi orang Tugu yang ketakutan, ada dievakuasi ke Pejambon. Dan ke Pejambon nggak Gambir? Gambir. Nah, di gereja Immanuel tuh, orang Tugu ditempatkan di situ. Tahun 49. Kenapa? Saat itu sudah ada 3 orang Tugu yang diculik untuk dieksekusi. Itu terjadi tanggal 30 Desember 1949. Salah satu yang diculik adalah kakek saya. Kakek saya kan polisi Belanda, polisi rahasia Belanda yang bekerja sama Haji Masum. Ngerti kan? Nah, karena itu bencinya orang-orang Belanda yang pengen ngambil Indonesia itu bencinya luar biasa itu ya. Itu kayak orang Belanda sendiri kok nggak mendukung kita gitu. Enggak. Jadi kita nih orang-orang Tugu harus bermain 2 kaki. Biar Belanda nggak musuhin kita, biar Republik dapat informasi strategi perang atau penyergapan kan pasti kan kakek saya tahu. Jadi diinformasikan ke pasukan Haji Masum, nyingkir, Belanda menyergap pasukan lo, nyingkir, gitu kan? Jadi bagus kan?
Karena biar bagaimanapun orang Tugu kan telah diakui sebagai dinasti Kristen, sebagai orang Tugu. Gak mungkin dia niat lah. Nah, cuman ya setelah pertempuran, teman-teman seperjuangan yang lain menganggap orang Tugu ini mata-mata Belanda, dianggap kaki tangan Belanda, makanya kayak gitu kita bunuh-bunuhin. Nah, sampai sekarang juga darahnya sama, ada tulisannya NKRI. Tuh. Nah, akhirnya setelah 3 orang ini termasuk kakek saya dibebaskan, kita nggak ada perlindungan kan. Saat itu pasukan terakhir Belanda ini nanya, lo mau dikirim ke Hollandia? Tahu Hollandia? Hollandia di mana? Di Eropa? Bukan. Hollandia sekarang disebut Jayapura, Papua. Papua, karena itu kan sampai tahun 63 baru selesai. Irian Barat masuk ke Pakuan NKRI. Makanya disebut Irian sama Bung Karno. Ikut Republik Indonesia anti Nederland. Itu Irian. Ikut Republik Indonesia anti Nederland. Nah, orang Tugu ini kan bingung. Karena Belanda nganggap lo bukan orang Belanda. Lo orang Portugis. Kurang aja. Kita udah mau hengkang. Karena pendapat rakyat salah. Orang Tugu mau ikut Belanda atau mau ikut Republik. Mengingat peristiwa-peristiwa politik yang terjadi di tempat itu. Akhirnya orang Tugu lebih memilih ikut Belanda. Nah, yang tidak ikut Belanda pulang ke Tugu. Siapa bapak saya? Tahun 63 dia pulang ke Tugu. Jadi kalau yang pulang ke Tugu itu pihaknya sama Republik. Jadi bapak saya ini Aaron Julin senior lebih Soekarnois, lebih Republik. Dia berpisah dengan orang tua dan adik-adik. Bayangan politik. Akhirnya mereka ke Belanda, bapaknya pulang ke Tugu. Tugu kosong, ada orang. Sepi ya, paling 4-5 rumah keluarga itu udah tua-tua. Ya. Ketika bapak saya datang, dia mulai pergi ke rumah orang-orang Tugu yang tidak ikut ke Hollandia. Tapi kan tinggal jauh-jauh, ada yang di Pejambon, di Pasar Baru, di Paseban. Pulang ke Tugu udah aman. Tapi kan masih sepi kan. Ada di tahun 70-an baru mulai pada pulang. itu pulangnya gara-gara Ya udah aman. Tuh. Nah, supaya apa yang pernah ada di Tugu tidak hilang. Akhirnya ayah saya berinisiatif mengajak semua orang-orang tua berbicara bagaimana kalau kita dirikan organisasi kekeluargaan. Dan berdirilah Ikatan Keluarga Besar Tugu tanggal 2 Mei 1976. Setelah di Tugu ini terbentuk, bapak saya pergi ke Belanda. Di sana dibentuk juga Ikatan Keluarga Besar Tugu. Cuma namanya di sana itu SOS Tugu Stichting. SOS apa? Ada bahaya. Selamatkan kami. Tugu Stichting itu artinya yayasan. Yayasan tolonglah Tugu. Gitu. Jadi buat membantu tujuan di sini apa? Iya, pokoknya hanya istilah aja lah. Gitu. Jadi supaya apa ini dibentuk? Supaya nggak mati obor nih. Antara orang Tugu yang di Tugu dengan orang Tugu yang di Belanda masih tetap terjalin komunikasi. Itu salah satu yang bisa mempertahankan kampung Tugu itu. Iya, salah satu. Apa sih yang perlu dipertahankan Tugu? Selain kampung, ada gereja. Ya kan? Selain gereja, ada budaya. Apa itu? Keroncong. Selain keroncong ada apa lagi? Ada rupanya yang namanya rabu-rabu. Rabu-rabu ini adalah rabu artinya ekor. Kalau rabu-rabu pengertiannya mengekor, memanjang.
itu adalah suatu perayaan tahun baru di Kampung Tugu yang dirayakan setiap tanggal 1 Januari. Bagaimana? Nah, kita nih sekelompok orang, kelompok musik main di sini misalnya, nyanyi-nyanyi, kemudian kita pindah ke rumah berikutnya. Rumah berikutnya kita nyanyi-nyanyi sambil mengucapkan selamat tahun baru, pindah lagi ke rumah berikutnya. Nah, si rumah yang kita datangi ini ikut dalam rombongan, lama-lama semakin masuk. Itulah disebut satu lagu. Dan apalagi yang harus ditanyakan, mandi-mandi. Apa itu mandi-mandi? Mandi asal katanya mandar. Mandar artinya komando, perintah. Mandar ini dalam bahasa Portugis dibaca mandai. Mandai. Nah, mandai ini ini dibacanya i. Jadi mandi. Diulang. Lalu perintah apa? Ya perintah untuk berbuat baik, perintah untuk saling mengasihi. Itu dilaksanakan di hari Minggu setelah tanggal 1 Januari. Ada coreng-corengan bedah. Sama lah kalau di India ada namanya Holi Festival. Coba kalau lengkap nggak? Satu pertanyaan jawabannya lengkap. Lengkap banget. Kita aja kali. Ya, Udah nih, Iya. dia yang nih. Apa harapan ke depan? Gitu lu belum tanya kayak gitu. Iya deh. Bisa. Nah, zaman kan berganti, berkembang terus. Kira-kira ini kampung apakah tetap akan ada? Kan gitu, bener nggak? Seperti kalian lah di sekolah, pelajaran yang kalian terima hari ini berbeda dengan pelajaran yang saya terima. Bagaimana harapannya supaya ini kampung tetap ada dengan budayanya? Ya mau nggak mau lah, bukan hanya tanggung jawab orang Tugu, tapi masyarakat pun harus terlibat. Pemerintah sebagai stakeholder harus memayungi para pengusaha-pengusaha, harus peduli. Karena untuk membangun dan mempertahankan itu membutuhkan biaya yang sedikit. Kayak kami ini di Tugu yang peroncong kan mesti biaya perawatan, terus kalau latihan konsumsi, terus teman-teman kalau main apa sih, sekedar main kita. Jadi keterlibatan semua pihak. Terus bagaimana caranya supaya anak-anak muda tahu dan mau mengerti serta mau terlibat? Ya kita nih melakukan sosialisasi ke sekolah, ke kampus-kampus, kerjasama dengan sekolah, ekstrakurikuler. Kita perkenalkan lagu-lagu yang kalian suka. Makanya kita mainkan lagu-lagu tua, terus berkembang, menciptakan lagu baru. Kalau misalnya kayak kalian ini, orang senangnya lagu apa? Musik apa? G, yes. Kalau anak selatan yes, kalau anak barat apa sih? Sukanya koplo. Wow, koplo. DJ. Nah, makanya sebagai anak-anak muda harus ngerti sejarah, harus tahu budaya. Lo tahu pertahanan terakhir suatu bangsa, pertahanan terakhir suatu bangsa adalah ketika dia mencintai sejarahnya dan budaya. Menghancurkan suatu bangsa, putuskan sejarah, putuskan budayanya, hancur itu negara. Nah, udah gak punya identitas kan? Benar nggak? Dulu perempuan-perempuan itu berkebaya. Sekarang pada begini, itu budaya mana? Budayaan Yaman, Arab, nggak boleh lah. Indonesia berkebaya. Apakah Indonesia nggak religius? Religius, gila loh. Umat muslim terbesar di dunia, kurang religius gimana? Cuman budayanya nih yang terkikis lama-lama. Lo manggil bokap lo apa? Ayah. Ada orang manggil kan Abu.
Abi, Umi itu bahasa apa? Ya kan? Hati-hati. Mumpung lu dapat tausiah dari gua. Kita juga Keroncong Tugu kerjasama sama pesantren. Kita pergi ke Majalengka, Cirebon, dari Cirebon ya. Kita main keroncong di situ, bayangkan. Dan ternyata bisa diterima dengan baik. Dan Pak Kiai sepemikiran sama kita. Budaya harus dipertahankan, sejarah harus dipertahankan. Masa di Penegoro Habib dari mana jalan ceritanya? Itulah. Kenapa? Sejarahnya mau dirubah. Jangan sampai seperti itu. Kita masih tahu nenek moyang kita bagaimana hebatnya. Paham ya? Nah, besok kalau di sekolahan lomba apa nih? Jangan lomba yang lain-lain. Lomba kalau madrasah aliyah kan biasanya persidahan ya. Persidahan juga penting. Itu percampuran budaya Arab dengan budaya Betawi. Hadroh gitu. Lu mesti tahu tentang lenong, tentang keroncong, tentang angklung, kayak gitu. Jangan koplo. Boleh nggak? Boleh. Boleh. Itu jangan tertutup dengan budaya ini, nggak kita tertarik. Semuanya budaya asing kita mentah-mentah, lama-lama budaya kita nggak ada. Jepang dibombardir Amerika, habis ke Jepang. Habis. Tapi dia tetap mempertahankan budaya etos kerjanya. Karena jadi negara maju kan? Maju. Padahal kalau dalam ini kan penelitian daerah yang dibom itu kan akan kembali pulih ratusan tahun. Nyatanya nggak sampai 50 tahun. Karena apa? Dia pertahankan. Saya kan pernah ke Jepang. Ya, sumo masih ada, pakaian adatnya masih ada. Kami kan udah pernah ke Jepang. Luar biasa Jepang. Kita main ke Korea juga pernah. Ya, budayanya ditonjolkan. Kalau kita kan enggak. Kalau udah ikut-ikut budaya asing udah keren. Dari mana lu? Jadi, tapi kalau ini ada teman pemusik, dia cerita dia ketemu orang Amerika. Dia bilang apa orang Amerika? Kalian jangan nggak perlu hebat-hebat main jazz, nggak perlu hebat-hebat main reggae, nggak perlu hebat-hebat main musik-musik segala macam. Mainlah musik kalian. Kalau musik rock ada nggak yang bisa ngalahin Michael Jackson orang Indonesia? Nggak ada. Itu musik mereka. Kalau reggae ada nggak yang bisa ngalahin Bob Marley? Nggak akan ada. Yes, dan seterusnya nggak akan ada orang Indonesia bisa ngalahin mereka. Tapi coba kalian main angklung, main gamelan, main keroncong. Siapa yang bisa ngalahin kalian? Coba orang luar aja ngomong. Masa kita ini. Saya main keroncong nih. SMA kelas 3. Dari nggak bisa. Malu nggak sebenarnya? Setiap kalian saya udah main keroncong. Kalau sekarang udah banyak keroncong. Kalau dulu kan nggak ada. Saya main bass yang kayak gitu tuh. Nah, ketemu anak SD lagi dari panggung, masih belum bisa. Om gitar gede amat tuh. Kan gue dibully mana kecil ya. Kurang aja gue udah nggak bisa. Jadi down mental gue. Tapi ya gimana karena tanggung jawab orang. Ketika saya kuliah sudah mau bikin skripsi. Saya bilang sama bapak saya, saya mau bikin skripsi. Saya minta izin cuti dulu lah main keroncong. Bokap bilang apa? Lo nggak main keroncong, lo berhenti kuliah. Iya lah bokap gue. Sedangkan bokap gue itu menomorsatukan pendidikan. Tapi pendidikannya kalah sama mempertahankan budaya. Ya, gue harus berbangga.
dua-duanya. Sampai sekarang, bayangin dari tahun 88 komen bas. Kalau sampai sekarang berapa tahun? 36 tahun. 36 tahun. Setia dengan kita. Bisa nggak gue keluar dan dari kehidupan lain? Bisa aja. Itu nggak bisa kan? Tahun 2010-2011 saya di Belanda. Saya tinggal di sana kerja. Tapi hati saya harus pulang. Nggak bisa nih ninggalin kampung Tugu, ninggalin Indonesia, ninggalin Perancis, nggak bisa. Karena sudah mendarah daging. Jadi kita, udah jadi cinta, udah jadi soulmate. Iya. Nah, ini sih cuma ngobrolnya doang. Udah sisanya itu kan mendadak. Tuh. Ya, sekian ya. Terima kasih buat Pak. Iya. Semua cerita-ceritanya semoga bisa kita inspirasi buat dari motivasi kita buat mempertahankan budaya, salah satunya buat menjadi pelajaran. Terima kasih Pak. Ya. Nanti saya mohon kalau ada yang punya IG, kita punya IG Keroncong Tugu, jangan nama IG-nya kayak gitu. Terus IG Rumah Tugu, Roema, Goem, jangan nama juga. Nah, kalau di YouTube kita punya YouTube Keroncong Tugu kayak gitu juga. Kita grup Keroncong Tugu yang telah mendapatkan 3 piala AMI. Tahu kan AMI Award? Ya, penghargaan tertinggi musik Indonesia. Kita ada. Alhamdulillah kita ada. Silakan. Gue belum mainin.